Sejarah letusan Gunung Papandayan. Gunung Papandayan terletak di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Cisurupan, Desa Sinarjaya. Gunung Papandayan adalah gunung api strato, yaitu gunung yang bentuknya mengerucut, terdiri dari lava dan abu vulkanik yang mengeras. Papandayan termasuk gunung api tipe A, yaitu gunung yang pernah meletus setelah tahun 1600. Sejarah mencatat Gunung Papandayan telah mengalami beberapa kali erupsi. Aktivitas alam tersebut telah membuatnya memiliki bentang alam yang seperti sekarang ini. Di balik pesona bentang alam Gunung Papandayan saat ini yang identik dengan gunung yang ramah bagi pendaki pemula karena treknya yang tidak curam, ternyata tersimpan sejarah yang besar. Mendaki ke Gunung Papandayan mungkin tidak hanya membawa diri Anda pada keindahan alam, tetapi juga kontemplasi mendalam tentang aktivitas alamnya. 1772 pada malam hari tanggal 11-12 Agustus terjadi erupsi besar dari kawah sentral dan awan panas yang dilontarkan telah membunuh sekitar 2.951 orang dan menghancurkan sekitar 40 perkampungan. 1882 pada tanggal 28 Mei sore pada waktu hari cerah dan langit terang dicampakkan warna, terdengar suara bergemuruh di dalam tanah yang diduga berasal dari Gunung Papandayan. 1923 pada tanggal 11 Maret terjadi erupsi yang mengeluarkan lumpur beserta batu yang dilontarkan hingga jarak 150 meter. Terdapat 7 buah erupsi dalam kawah baru dan letusan ini didahului oleh gempa yang terasa di Cisurupan 1924 pada tanggal 25 Januari. Temperatur kawah mas naik dari 364 C menjadi 5000 C. Kemudian terjadi erupsi lumpur di kawah mas dan kawah baru. Pada tanggal 16 Desember terdengar suara guntur dan ledakan dari kawah baru. Hutan sekitar menjadi gundul karena kejatuhan batu dan lumpur. Bahan erupsi terlontar ke arah timur hampir mencapai Cisurupan. 1925 pada tanggal 21 Februari terjadi erupsi lumpur di kawah Nangklak yang mengeluarkan semburan gas yang kuat dengan hujan lumpur. 1926 di kawah mas terjadi erupsi lumpur kecil bercampur belerang. Di kawah baru terjadi tiupan kuat yang melontarkan tepung belerang hingga mencapai jarak 300 meter ke arah timur laut dan ke jurusan daya barat mencapai 100 meter dan diakhiri dengan erupsi lumpur belerang. 1927 pada tanggal 16-18 Februari terjadi peningkatan kegiatan di kawah mas dan sampai sekarang masih terjadi kepulan asap fumarola dan solvatar serta bualan lumpur air panas. 1942 pada tanggal 15-16 Agustus lahir lubang erupsi baru. 1993 pada tanggal 17 Juli terjadi ledakan lumpur di kawah baru. 1998 bulan Juni terjadi aktivitas vulkanik yang cukup berarti, dengan terjadinya peningkatan jumlah gempa menurut catatan seismik, juga terjadinya semburan lumpur dan gas pada lubang kawah fumarol, yaitu pada kawah mas, yang mencapai ketinggian kira-kira 5 meter. 2002 dimulai pada tanggal 11 November terjadi peningkatan aktivitas vulkanis di Gunung Api Papandayan. Erupsi yang besar terjadi di Gunung Api Papandayan mulai 13-20 November, aktivitas menurun hingga tanggal 21 Desember. Akibat dari erupsi ini terjadi longsoran pada dinding kawah Nangklak dan banjir di sepanjang aliran Sungai Cibaur Gede hingga ke Sungai Cimanuk sejauh 7 km, merendam beberapa unit rumah dan menyebabkan erosi besar di sepanjang alirannya. Pada tanggal 13-20 November 2002 Gunung Papandayan mengalami erupsi. Aktivitas vulkanis ini menimbulkan longsor di atas kawah Nangklak. Awan panas yang terhempas juga menghanguskan hutan Cantigi yang berada di atas kawah mas. Sisa-sisa hangusnya hutan Cantigi saat erupsi tahun 2002 ini telah membentuk suatu kawasan eksotis yang kita kenal sekarang sebagai hutan mati. Sejarah panjang dari aktivitas Gunung Papandayan itu, saat ini bisa kamu saksikan sendiri dengan mata kepalamu. Saat ini sebagian kawasan Gunung Papandayan sudah menjadi taman wisata alam,
yang bisa kamu kunjungi sebagai sarana rekreasi di alam terbuka. Fasilitas bagi pengunjung sudah cukup baik, terdapat parkiran kendaraan yang sangat luas, toilet dan pos pendakian di sepanjang jalur pendakian, juga area camping dengan sumber air pegunungan yang sangat melimpah.